Ini adalah suatu mobil yang besar, suatu mobil yang ditunggu-tunggu banyak orang. Tapi sebelum kita ketemu dengan mobilnya, kita harus isi ini dulu, BNI Tapcash. Untung saja ngisinya mudah. Ngisinya itu bisa pakai aplikasi di dalam iPhone dan Android Anda, dan juga bisa ke e-commerce, dompet digital, minimarket, dan BNI terdekat. Karena kita nanti mau masuk tol. Ya, bensinnya habis. Ngisi bensin dulu. Lupa nggak bawa uang. Untung ada BNI Tapcash. Tetap bisa beli bensin pakai ini. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Mobil ini adalah versi penumpangnya yang muat 7 penumpang. Ada juga yang 9 penumpang. Jadi sekarang Hyundai Staria hanya ada 2 pilihan, 7-seater dan 9-seater. Keduanya versi signature, pilihan termahal dari suatu Hyundai. Hyundai Staria. Ini bentuknya banyak yang suka, tapi ada juga yang tidak suka. Ada yang menganggap ini seperti pesawat luar angkasa, masa depan seperti di film-film luar angkasa, makanya namanya Staria. Star. Namun ada juga yang menganggap ini bentuknya aneh, macam seperti kepala, seperti Espas yang dibesarkan dengan senter pembesar Doraemon. Kalau kami suka. Kami suka dengan keberanian Hyundai membuat desain ini. Kami suka dengan konsep futuristis ini. Begitu pertama kali melihat di gambar, di video iklannya di internet, kami sangat terkesima. Namun setelah melihat aslinya, Hyundai Staria ini kami pinjam dari Hyundai Andalan Pancoran. Luar biasa. Nah, apabila Anda ingin beli Hyundai, tinggal kontak ke Hyundai Andalan Pancoran. Mereka ada Staria ini. Oke, lanjut reviewnya. Ngelihat aslinya mobil ini, ya kalau di brosur-brosur keren sekali. Tapi kalau ngelihat aslinya, nggak segitu futuristisnya. Gimana ya? Ini kalau berwarna putih di lingkungan yang hitam, kontrasnya tinggi, bagus. Ini warna hitam di lingkungan ini biasa, malah mobil ini lebih terlihat polos dibandingkan dengan futuristis. Ya, memang futuristis juga, tapi polos. Jadi intinya nggak seindah yang Anda lihat di dalam brosur Staria. Bukan berarti jelek, tapi nggak seindah itu. tadinya kami pikir Staria sebelum launching itu adalah mobil listrik karena bentuknya itu sangat futuristis. Dan sekeliling mobil ini dipenuhi dengan warna koper. Ya, koper tembaga ya, bukan koper untuk bawa barang. Tembaga itu melambangkan teknologi elektronik. Yes, itu dulu kami tes Mercedes EQC dengan banyak warna-warna koper. Yang maksudnya adalah berteknologi pada elektroniknya. Di mana-mana ada koper Staria ini. Logo di depan koper, grillnya koper, ini frame-nya koper, lipsnya, bibir depan koper, spionnya koper, velgnya koper, handle pintunya koper sebagian, logo di belakang koper, tulisan Staria walaupun di balik kaca koper, 2.2D diesel koper, bawah koper juga. Tapi koper tuh kalau kami ngeliat tuh warna-warna klasik ya. Ini futuristis mobilnya, bukan klasik. Ini mobil kacanya besar-besar, tidak seperti mobil-mobil zaman now dengan kaca-kaca yang mengecil karena semua mobil ingin terlihat sporty. Untuk Staria, sporty itu tidak ada di dalam kamusnya. Kaca ini dibuat besar-besar agar lebih terang dalamnya. Namun ini kaca-kaca besarnya sebagian palsu.
baru saja selesai belanja untuk keperluan syuting. Penting yaitu air, ya biar nggak dehidrasi pas syuting. Dan belanjanya bisa pakai BNI Tap Cash. Nah, selain buat belanja, kita juga bisa pakai ini untuk naik MRT, LRT, KRL, nonton bioskop juga bisa pakai ini. Hah? Luar biasa, very very powerful. Kacanya besar-besar, ya. Ini besar dari atas sampai bawah, tapi kalau kita buka tidak mentok ke bawah. Ya memang wajar lah, kacanya panjangnya segini, ini kalau diterusin sampai bawah segini. Cuma yang terpakai transparansinya itu dari dalam hanya bagian ini saja, seginilah. Sisanya itu ketutupan, ini juga cuma segini. Oke, kaca-kacanya ini bukanya geser, ini bukanya model nungging kayak mobil zaman. Lampu-lampu pada mobil ini keren. Depannya dengan DRL macam Robocop, menyambung dari kanan ke kiri. Dan headlamp model es batu. Dan lampu belakang model LED besar-besar. Jadi yang di atas ini nyambung dari ujung ke ujung, dari pinggir sini ke ujung sana, itu daytime running light, DRL. Nah yang ini baru headlampnya dan high beamnya. Sennya ada di mana? Di sini. Jadi kotak-kotak nih bentuknya, ya kayak Lego bricks. Sementara belakangnya ini lampu kotak-kotak juga, ya keren sih ini. Ini lampu sennya dia berlari-lari begitu, kelihatan nggak? Atasnya ini lampu-lampuan palsu. Oke, pintu tol. Saatnya kita mainkan tap cash-nya. Tap cash keren ya logonya, keren sekali, luar biasa. Mudahnya Tap Cash BNI. Jadi luar biasa ya, menggunakan Tap Cash BNI ini transaksi itu anti ribet dan hidup Anda jadi otomatis lebih mudah kan? Dan ini dengan cashless seperti ini menghindari penyebaran corona. COVID-19 itu terhindari karena tidak ada transaksi cash. Ini aja cukup. Luar biasa. Sayang sekali lampu belakangnya tidak semuanya nyala. Bagian atas merupakan lampu-lampuan palsu. Kami tidak suka yang palsu-palsu. Kenapa pula tidak dikasih lampu rem saja? Tapi memang sudah kebanyakan lampu di belakang sini. Mungkin takut menyilaukan. Oh iya, dari tadi kami membicarakan bentuknya. Tapi menurut kami, yang lebih spesial adalah ukurannya. Ini mobil jauh lebih tinggi daripada badan kami. Tingginya adalah 1990 mm. Luar biasa tinggi sekali. Panjang totalnya itu hampir lebih panjang daripada S-Class long wheelbase, yaitu 5253 mm. Dan wheelbase-nya panjang juga, 3273 mm. Dan lebarnya itu 1997 mm. Ini sepertinya mobil penumpang terlebar yang dijual di Indonesia. Dan ini bentuknya mengotak. Jadi secara kubikasi, mobil ini benar-benar besar. Bagaimana dengan mesinnya? Ini mesinnya diesel. Diesel sejuta Hyundai Kia. Turbo diesel 2200 cc. Mesinnya. Ini mesin Hyundai Kia yang sangat amat dipakai. 2200 cc turbo diesel ya. Menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui transmisi 8 speed otomatis biasa. Ya, jadi banyak pilihan giginya. Nah, tenaga yang disalurkan itu adalah 177 PS dan 175 horsepower. Torsinya itu 44 kg atau 430-an Newton meter. Ya, memang selalu enak pasti kalau dieselnya Hyundai Kia itu. Sama seperti yang tertempel di Sedona, di Santa Fe, Palisade. Banyak dipakai. Master boosternya di dalam situ. Minyak remnya di sini. Tangkinya nggak apa-apa. Jadi reachable. Ini reservoir radiator. Ini windshield washer. Akinya ini gede akinya. Biasa.
Ini kenapa kayak Alphard ya deh? Tongkatnya dari atas juga begini. Dan ini adalah kuncinya. Kuncinya ini punya fungsi banyak selain buka tutup kunci pintu dan buka tutup pintunya. Bisa juga untuk menyalakan mesin. Ini ada starter. Kita bisa starter dari jauh. Please dong. 2 kali coba. Kenapa sih beginian susah banget berfungsi? Ini udah niat mau dihidupin, dia nggak mau hidup. Come on. Ya Allah. Ah, tuh dia. Berhasil. Harus dikunci lagi sekali lagi. Enggak juga kan harusnya. Harusnya enggak. Nah, dalam posisi begini AC udah otomatis nyala walaupun posisinya off sebelumnya. Menyebalkan. Nah, kalau kita mendekat mobilnya belum ngebukain kunci. Tapi spionnya udah kebuka duluan. Menandakan ngasih tahu aja. Lu udah deket ya, mau jalan ya. Nggak dibukain kuncinya, heran. Kita kesini, kita megang kunci. Dia akan bukain juga. Seperti halnya bagasi. Luar biasa. Iya. Oke, pintunya tuh bukanya sampai atas sini. Karena tingginya ini mobil, begitu ngebuka ini bukanya panjang banget sampai belakang. Nah, jadi kalau kita tinggal agak lama dia akan otomatis tutup sendiri, kecuali kalau kita pencet ini off. Nah, jadi dia nggak bawel. Ya, ini tuh bisa dilipat seperti ini. Ya, meninggalkan meja yang sangat besar. Atau lipat dudukannya saja. Dudukannya akan melipat. Dan ini bisa kita maju mundurkan, menghasilkan bagasi yang cukup lega. Dan ini kalau tidak terkunci dengan baik juga ada warningnya di instrumen cluster. Dapat apart, taruh belakang. Tup. Panjang banget ya. Kami masuk ke dalam dan ini lumayan tinggi juga naiknya. Kami awali dengan duduk di row ketiga, suatu tempat untuk tahta terendah dalam keluarga. Walaupun terendah, tapi tetap mendapatkan kemewahan tirai. Tahta terendah jadi dapat privacy. Ini posisi paling mundur, ya, dan di jok row kedua juga posisi yang paling mundur. Kelegaannya itu luar biasa. Ini dengkul ke jok depan ke row kedua itu 1 jengkal lebih. Kaki bisa selonjor, nggak perlu kaki masuk ke dalam, tapi ini bisa selonjor. Untuk privacy lebih, bisa tutup tirai ini, kanan kiri bisa ditutup. Ada tempat-tempat ini dan 2 buah cup holder di masing-masing sisi. Tapi kelegaannya tuh luar biasa. Memang nggak ada armrest ya buat kenyamanan ya. Ini juga lumayan lah bisa naruh tangan di sini. Tapi ini kalau nggak ada barang di bagasi sih leganya pol luar biasa. Apabila Anda tahta terendah dalam keluarga yang terpaksa duduk di row ketiga, jangan khawatir. Apabila mobil Anda Hyundai Staria 7-seater, ini 3 belakang ini lega sekali. Nah, kalau Anda mau majukan sedikit lagi, mau polin majuin lagi habis karena ada barang di belakang, ini udah mentok nih maju. Walaupun row kedua posisi paling mundur, dengkul itu masih belum nempel. Tinggi kami 174 ya, bukan 177. Ini masih belum nempel, kaki nggak bisa masuk, sempit lah segini. Ya tapi ini masih sangat oke, bar. Di belakang tuh lega sekali dengan posisi ini paling maju. Ada 2 buah colokan USB kanan dan kiri. Ya, yang duduk di tengah juga dapat seat belt 3 titik, jadi nggak takut mati ya. Sayangnya di belakang sini tuh tidak ada ventilasi AC ya. Ventilasi AC itu nggak ada. Mana mau dingin, pengen dingin di belakang sini nggak bisa. Itu jauh ventilasi AC-nya tuh dari depan sana. Kasian. Hah? Berasa, tapi kalau ada orang di sini kepalanya duluan yang kena. Ini juga ada Twitter nih. Pas ke kupingnya orang row kedua. Di dalam kabin mobil ini bernuansa hitam.
kami suka. Dan ada ambient light juga yang bisa diganti-ganti berbagai warna melalui instrumen clusternya. Tapi sayangnya ambient lightnya hanya ada di konsol tengah, pintu belakang, dan panel pinggir ROG 3. Agak pelit sekali. Tapi satu hal yang kami senang adalah aromanya. Di dalam sini aromanya itu kulit, leather. Karena semua joknya kulit, kami suka kulit asli. Walaupun suasananya gelap, bisa diterangkan juga dengan membuka moonroof. Tapi sayang sekali ini kacanya tidak bisa dibuka. Jadi tidak bisa untuk kampanye, ini sunroofnya yang belakang. Nah, row kedua ini dia tempat raja-raja. Duduknya wah enak ya, nggak sempuk Alphard tapi enak. Ada 2 buah armrest kanan dan kiri yang tidak bisa diatur ketinggiannya. Ini nggak bisa diatur ketinggiannya. Nah, penyetelan joknya itu elektrik untuk senderannya dan elektrik untuk leg restnya. Maju mundurnya tidak elektrik, tapi secara elektrik juga bisa dinaikkan posisi depannya saja, dijungkitkan begitu. Seatbelt nempel sama joknya. Ini manual juga. Untuk maju mundurin pakai ini, tidak elektrik. Ini posisi maju habis. Ya, segini maju habis. Mundur habis. Segini jauh banget ya. Terus ini ada lagi tarik-tarikan untuk menggeser mendekat ke tengah. Sedikit saja. Kenapa sedikit sekali ya? Fungsinya apa kalau sedikit ini? Setidaknya bisa lebih dekat dengan pasangan Anda apabila jalan-jalan bersama dengan pasangan Anda. Ini lebih sempit untuk akses row ketiga ya. Nah, ini ada tombol untuk pemanas dan pendingin. Jadi bisa nyalakan pendingin jok. Ada ventilasi, ini lubang-lubang keluar angin-angin kenikmatan. Kalau dipencet yang ini, dia akan memposisikan ke yang paling tidur. Ini paling naik. Terus leg restnya sayang tidak otomatis di tombol itu. Leg restnya kita mainkan. Nah, ini posisi nikmat sekali, benar-benar nikmat. Terus ya, terus. Ini nikmat sekali. Ini sih jalan-jalan keluar kota sampai Bali itu nggak terasa. Yang terasa pasti yang nyetir kecapean. Luar biasa. AC merdeka di belakang sini, AC. Ada di atas sini dan ada di sisi depan sana. Yang kami heran kenapa nggak ini ditaruh di belakang sini gitu ya. Anyway, nggak apa-apa. Ini punggung sudah ter-AC-kan dengan baik. Ini ada Twitter persis di kuping kita dan ada speaker juga. Nah, ini ada speaker lagi. Ini bukan speaker kali, ini speaker bukan ya? Nah, itu nih ada speaker lagi di sini. Aduh, mau buka nggak nyampe kan? Jendela. Ini dia jendelanya. Kita buka. Hai. Kuno sekali jendelanya. Nih yang belakang cara bukanya luar biasa. Lupa tadi ngasih lihat cara buka belakang. Ya kayak begitu. Aneh. Udah nggak zamannya lagi. Mendingan nggak usah dibuka sekalian kali. Dulu Nissan Elgrand yang belakang juga ngebukanya begitu, tapi elektrik dia. Secara elektrik bukanya. Kalau ini pakai otot. Pakai jari malah. Oke, kita kembalikan lagi posisinya. Diesel tuh baunya pasti beda ya. Walaupun bahan bakarnya bagus. Untuk kontrol AC seperti pada Grand Sedona juga, ini jauh ya ke sana. Jauh sekali. Itu juga tombol-tombolnya, layarnya masih persis sama di Grand Sedona konfigurasinya ya. Ya mungkin ini Korea itu kan setir kiri ya. Setir kiri itu berarti bosnya tuh duduk di sebelah kanan. Situ tempatnya ngaturnya gampang, deket. Kenapa nggak dipindah ke tengah sini aja sih? Nganggur nih kosong tengah. Oh iya, ngomong-ngomong ini mobil plafonnya itu bagus sekali. Sweat enak gitu loh, rasanya pengen ditidurin tapi sayang di langit-langit. Joknya pun kulitnya lumayan enak dan ada aroma kulit yang enak, lezat. Kembali ke praktisan. Ini ada cup holder 2. Di pintu juga ada bottle holder. Kemudian ada 2 buah colokan USB dan di bawahnya ada laci. Ini ada kantong dan ada tempat naruh handphone di tengah-tengah. Ini ada gantungan, siapa tahu mau gantung tas.
Terus tadi di pintu udah, pintu juga masih ada tempat-tempat ini. Nah, pengalaman kami, kantong-kantong yang di pintu di mobil yang pintunya digeser seperti ini, pasti banyak ketinggalan barang-barang, mainan anak-anak lah, kertas ini, kertas itu ada di sini. Ini ada sunroofnya, dia panoramik, bisa dibuka tutup secara elektrik dari depan. Nggak seperti Sedona ya, Sedona tuh tinggal pencet gitu. Ini nggak ada tombol, yang mana tombol ini? Di belakang sini memang sangat terasa luas, sangat lega. Saking leganya ini jadi merasa berdosa karena pemborosan tempat. Di kepala kami mengandai-andai, alangkah indahnya kalau jok-joknya ini lebih banyak, atau jok row keduanya lebih besar, atau malah dipasang tempat tidur. Sekalian kitchen set, ruang tamu, kamar mandi, musola, biar tidak ada pemborosan tempat dalam sini. Sekarang kita pindah ke depan, turun dan manjat ke depan. Tinggi sekali manjatnya. Terakhir kali kami naik mobil setinggi ini di depan adalah VW Caravelle. Wah, kokpitnya ini tidak jelek. Kami tadinya terbayang kalau ini kokpitnya adalah seperti mobil barang. Tapi ini benar-benar proper seperti MPV besar yang mewah. Semuanya bagus, kecuali materialnya. Ya, tidak semuanya plastik-plastik keras. Lumayan ada empuk-empuknya di depan sisi penumpang dan di door panel ada sedikit. Lengkap dengan jahit-jahitan palsu tapi empuk jahit-jahitannya. Jadi termaafkan jahit-jahitan palsunya. Dashboardnya nih interiornya modern, ya. Bentuknya berbentuk-bentuk gitu. Apa sih bentuk berbentuk-bentuk? Ya, tapi sayangnya semuanya itu plastik-plastik keras. Ya, kecuali ini. Ini ada kempuk-kempukan. Ya, tapi ini keras, plastik keras. Plastik keras semua. Sedih sekali. Padahal bentuknya udah bagus. Instrumen clusternya full layar begini, tipikal Hyundai yang mahal. Kalau kita sen juga ada kamera yang tertujukan ke blind spot kita. Jadi insya Allah blind spot itu kita tidak melindas apa-apa ya. Kemudian di sini ini ada head unitnya full layar, tipikal Hyundai Kia juga head unitnya, ada Apple CarPlay dan Android Auto. Apple CarPlay-nya bisa lewat Bluetooth, jadi wireless. Nah, suara audionya pun enak. Coba di setel lagi. Karena ini adalah Bose. Nah, problemnya pada Bose itu bassnya tuh agak overkill gitu. Jadi kita mesti set lagi di sini dengan tombol sentuh. Kami tidak suka tombol sentuh ya. Mana tadi? Sound. Ini ada center point surround technology. Nah, ini posisinya juga kita bisa ubah-ubah. Kita lagi mau di mana dengerinnya. Atau di tengah. Sound tuning. Nah, ini bassnya kecilin. Masih kenceng, coba di 0. Masih kenceng bassnya. Luar biasa. Ini ada kalau misalnya kita bawa anak kecil di belakang yang lagi tidur, kita bisa pencet quiet mode. Kita hidupkan quiet mode. Lagu akan mengecil, speaker belakang akan mati dan tetap bisa dengar lagunya tapi dari depan saja. Ini ada di beberapa Hyundai lainnya. Karena bisa Apple CarPlay jadi ada navigasi segala macam lengkap di dalamnya. Ini penting. Speaker Bose itu, saya bassnya itu loh terlalu menggebu-gebu. AC ada single zone saja, ini buat blower single zone. Kenapa nggak dual zone gitu? Sebenarnya dual zone sih, depan dan belakang. Kita bisa atur mau ke kaki ke mana untuk yang belakang, blowernya dan temperaturnya. Jadi dual zone depan dan belakang, bukan kanan dan kiri ya. Nah, ini ada tombol-tombol fisik. Tombol-tombol fisik, kemudian bawah ada tombol-tombol fisik lagi. Nah, yang ini biasalah buat AC. Tapi yang bawahnya itu banyak tombol-tombol kenikmatan. Kita mulai dari tengah. Kamera 360. Tombolnya dari sini. Ini kita bisa pencet-pencet untuk atur mau ngelihat mana lihat mana. Terus ini ada tombol auto hold yang harusnya menurut kami sebaiknya tidak di tengah sini. Dan ini juga ada tombol drive mode, seharusnya juga tidak di sini. Ini ada eco, normal, sport lah biasa.
Dan ini instrumennya juga clusternya bisa berubah-ubah tergantung driving mode apa mana. Ini adalah pemanas dan pendingin kursi. Ada, ini penting ini. Ini kami suka ini. Satu tombol ini pendingin ini. Luar biasa. Instrumen cluster itu bisa kita ganti-ganti juga. Jadi nggak mesti ngikutin driving mode-nya. Oke. Ini instrumen cluster bisa juga yang model cube seperti ini. Ya. Angka-angka digital, tapi kami tidak suka normal-normal saja. Dan segala pengaturan-pengaturan juga ada di sini. Tipikal Hyundai Kia juga pengaturan-pengaturannya. Ini ada sunroof yang bisa dibuka. Dada. Kalau Anda mau kampanye gitu, Anda masih cukup kurus untuk bisa keluar di sini karena apa yang belakangnya nggak bisa dibuka, sayang sekali. Belum. Setir, combination switch. Ini combination switch-nya baru ini, bagus. Ya, terlihat mahal dan solid. Nah, ini setiap kita mengubah sesuatu, di sini pengaturan-pengaturannya ada keterangannya lagi, jadi nggak ngeraba-raba gitu. Headlamp ada auto headlamp, wiper tidak ada autonya. Kemudian di sebelah kanan ada 4 deretan tombol. Salah satunya adalah untuk matikan stability control, traction control. Sisanya adalah tombol tidak terpakai. Apa namanya? Tombol palsu. Bukan tombol palsu, tombol kosong. Ini juga ada tombol kosong di sebelah kanannya. Rem tangan, ini rem tangannya, rem tangan jari itu ada di sebelah kanan sini, bukan di sini. Setidaknya ada di sini gitu loh, berteman sama shifter. Kenapa jauh di sebelah kanan? Heran. Dan ini shifter model tombol. Kami tidak suka shifter model tombol di Hyundai. Nggak bisa dirasa gitu ngoper giginya. Ngoper gigi tuh harus terasa sampai ke hati gitu kalau bisa. Ini hanya tombol. Karena kita maju terus mau mundur gitu mesti ngeliat lagi, pencet, beneran udah pencet udah. Nggak yakin gitu rasanya. Tapi semua Hyundai udah begitu sekarang. Setirnya ini kulit, lapis kulit ya, enak dan bentuknya ini lucu. Gini, kita bisa megang di sini, bisa megang di sini, dan bisa megang di sini. Enak banget gitu, tapi tidak rekomend ya. Yang kami rekomendasi adalah megang di sini jam 9 dan jam berapa? 3. Seperti ini. Jempol Anda akan merasa bahagia dan sangat bermanfaat. Ya, sebelah kiri untuk urusan audio dan sebelah kanan untuk urusan kontrol MID dan cruise control. Cruise controlnya ini ada lane keeping yang nanti akan kita coba. Spion bisa dilipat tentunya. Nah, ini spionnya enak ya, besar sampai bawah begitu. Nggak seperti di Sedona. Saya pengen bandingin ini sama Sedona ya, atau ini sama Alphard. Tapi ini 7 seater, seharusnya ini sama Alphard. Kita bandingkan nanti deh, next video. Kepraktisan. Nah, ini banyak nih. Di pintu saja tempat penyimpanan ada 4 lantai. Ini atas kecil buat naruh pulpen kali ya. Terus ke bawah sini ada tempat penyimpanan, bawahnya lagi ada tempat penyimpanan, paling bawah ada tempat penyimpanan yang kita bisa pakai untuk naruh botol juga. Luar biasa. Bicara soal botol, ini ada cup holder dan di sini ada cup holder juga. Jadi total cup holder kalau botol holder juga dihitung itu di sini ada 1 2 3 4 5 6. Luar biasa. Yang sebelah kiri mana? Oh ya, sebelah kiri dapat di sini. Terus kepraktisannya, ini ada tempat dan tempat ini bisa dipakai juga untuk wireless charging. Kita naruh handphone sini, wireless charging. Terus di bawah sini ada tempat lagi, di bawahnya lagi ada tempat. Dan ini ada 2 buah colokan USB, salah satunya terkonek ke sini. Dan di tengah ada 12 volt power outlet. Terus di tengah sini ada box besar yang kita bisa buka tutup. Buka tutup, ada 2 buah cup holder yang kalau nggak perlu ada cup holder situ, kita bisa copot. Jadilah tempat yang sangat amat besar sekali buat naruh apapun bisa di sini ya. Dan sampai ke belakang tembus lagi ada lubang lagi. Luar biasa. Di depan sini juga ada tempat naruh barang. Asik. Lacinya ada tapi kecil. Terus tempat penyimpanan yang lucu itu adalah di sini. Ada depan sini, lucu kan? Ada tempat penyimpanan di sini. Kita kalau naruh handphone sini aman, istri nggak ngeliat notifikasi apa yang keluar. Sini juga ada 4.
luar biasa. Ada vanity mirror kanan kiri tentunya. Gak sabar dari tadi pengen nyetir ini. Oh, auto day night. Ada hal lagi yang menarik. Ini switch power window hanya ada 2 switchnya. Yes, untuk jendela depan kanan kiri saja. Memang karena jendela belakangnya semuanya pakai otot. Dan ini jadi satu dengan switch central lock. Tahu dari mana ini pintu sudah terkunci? Dari lampu ini saja, LED kecil, macam di VW dan Audi. Kami lebih suka melihat secara fisik sebenarnya sudah terkunci atau tidak ini pintu, daripada hanya sekedar lihat lampu LED yang kecil. Ya, kami memang old fashion. Oke, berlanjut ke posisi nyetirnya. Ini full electric seat ya, bagus. Lumbar supportnya pun bisa diatur dengan pengaturan tinggi lumbar supportnya juga. Bagus ini full electric, tapi sayang sekali tidak ada memory seatnya. Jadi, aduh, repot deh kalau electric seat tanpa memori. Untung aja ini posisi duduknya enak, karena setirnya bisa tilt dan teleskopik. Posisi duduknya tuh pas, enak. Dan di posisi duduk kita ini, kita bisa melihat luas. Jendelanya gede-gede, dashboardnya simple dan agak rendah, kacanya jauh di depan, dan ini tinggi, posisinya enak. Posisi nyetirnya enak, pas. Tinggi kita pas, setir di tangan pas, joknya pas. Dan bisa dinginin joknya. Wah, senangnya akhirnya bisa nyetir raksasa ini. Yes, raksasa, karena kami merasa tinggi sekali. Melihat mobil-mobil lain itu rendah, semuanya di bawah. Bahkan Innova atau SUV leather frame yang arogan-arogan itu pendek-pendek, cebol. Tidak pantas arogan melawan Staria. Posisi duduknya ini juga tinggi, visibilitasnya jelas dari atas. Dashboardnya sama sekali tidak mengganggu pandangan. Namun ada yang besar yang agak mengganggu pandangan, yaitu pilar A. Meja dashboardnya panjang, di atasnya ada pilar A yang besar menopang windshield yang besar ini. Ya, ini pilar A sangat mengganggu pandangan. Nyetir harus sering berpindah-pindah posisi kepala untuk ngecek apa yang di balik pilar A, khususnya yang kanan. Pertama kali nyetir Hyundai Staria, besar sekali rasanya. Tuh motor-motor sebelah kiri kita tuh jadi jauh. Kemudian ya ini spion sana spion sini jauh-jauh semua. Pilar A-nya jauh sampai depan. Terus kalau ngeliat ke belakang, wuhuu, jauh, kemana-mana jauh. Ya, nanti kami akan coba lewat gang seperti apa rasanya. Tapi ini impresi pertama, kekedapan. Ini cukup kedap loh. Motor-motor yang idle nggak kedengeran, ya karena mereka idle. Nanti kalau jalan pas hijau kita dengarkan suaranya seperti apa, kekedapannya seperti apa. Tapi kalau suara mesin sih, mesin so far sedikit halus terdengar ke dalam. Kami tidak suka shifter ini ya. Ini sangat tidak suka, mendingan cekrek-cekrek gitu loh. Tuh, ini kedap kok. Kedap. Oke. Ya. Ini loh. Ini ada suara truk. Ya ada suaranya, truknya kedengeran. Tapi kalau di mobil-mobil biasa kita bisa tahu itu truk lagi RPM berapa. Kalau ini enggak. Ini kedap. Boleh juga. Kekedapannya sebenarnya tidak segitu bagusnya. Setelah kami pakai agak lama, kami menyadari kekedapannya tidak bagus-bagus amat. Tapi apakah nyaman? Tapi suspensi empuk itu apakah bisa belok dengan mobil segede gini? Boleh juga ya? Loh, boleh juga. Boleh juga. Bisa belok. Hah? Bisa belok kenceng, kayak terasa bobotnya itu mobil ini di bawah gitu. Wih. Coba kalau kayak memang masalahnya gini loh, setirnya itu sama sekali tidak direct ya. Jadi ada sedikit delay gitu kalau berpindah arah. Cuma
kok nggak terlalu goyang ya? Cruise controlnya kita coba. Ini ada lane keeping. Cruise control. Langsung 80. Siapa yang mau lari 80? Salah. Ini. Oke, 77 km per jam. Ini kita aktifkan. Mana indikatornya sih? Oh, itu dah. Oke, setelah kita lepas, apakah dia akan menjaga cancelled. LFA, lane following assist. Nah, sekarang menyalain lagi. Ini kan kalau udah hijau tuh berarti udah hidup ya. Kalau ini kita pencet. Ini nggak ada ini, sayangnya nggak ada adaptive cruise control. Kalau ada adaptive cruise control itu pasti sempurna sekali untuk jalan-jalan di luar kota begitu. Sampai Bali udah nggak usah ngapa-ngapain, gini aja. Pegang-pegang mesti ada pegang-pegang dikit. Sangar sini. Boleh juga loh. Tapi Sedona tuh tampang luarnya tuh sangar gitu. Setelah dikurangi tekanan angin bannya, ternyata benar, jauh lebih empuk. Tapi tetap ini tidak seempuk Alphard. Getaran yang sudah tidak terasa di Alphard karena jalan rusak, di sini masih terasa. Ini bantingan yang mirip dengan Kia Grand Sedona kami. Bahkan sepertinya sedikit empukan Sedona dibanding ini. Suspensinya Staria ini karakternya memang tidak keras, tapi seharusnya bisa lebih nyaman lagi. Andai saja goncangan halusnya bisa empuk, pasti sempurna ini mobil. Ini kayak macam pakai ban yang keras rasanya. Tapi kebanyakan mobil Korea begitu. Tapi kami amazed dengan kestabilannya. Lumayan stabil ini untuk ukuran mobil setinggi ini. Di kecepatan tinggi pun pasti enak. Tidak terlalu limbung. Oke, sekarang larinya. Ini kita ke drive mode-nya. Drive mode kita ganti. Tadi normal, sekarang sport. Oke, ini sekarang kira-kira gigi berapa nggak tahu. Udah 4 kali ya. Kita gaspol. Kalau dibanding Sedona, kayaknya galakan Sedona ya. Kayak sepertinya galakan Sedona. Tapi ini halus gitu, torsinya halus. Secara angka torsinya tuh lebih besar daripada Sedona. Cuma ini kok mungkin bodinya lebih berat ya. Ya memang terasa torsi besarnya, tapi halus sekali masuknya, sehingga kami merasa lebih kencang Grand Sedona kami. Dan ini ada pedal shiftnya untuk memilih dari 8 gigi, pas untuk turunan dan tanjakan. Ketika turunan pun, rem yang besar-besar ini tidak masalah untuk mengurangi kecepatan raksasa ini. Ini putaran balik biasa, kita coba muter balik pakai mobil super besar ini. Seperti apa menegangkannya. Putaran setirnya sih kayaknya banyak nih. Sambil lihat handphone. Duh. Wih, dapat sekali, luar biasa. Nginjek trotoar dikit. Alphardnya nggak dapat sekali.
Wheelbase-nya sebenarnya panjang sekali, tapi bisa belok muter balik ke bajai-bajaian. Ini raksasa yang cukup mudah disetir. Parkirnya pun mudah dengan bantuan kamera 360. Yang sebenarnya gambarnya tidak bagus-bagus amat. Tapi lumayan cukup detail untuk menghindari Anda kejeblos got saat melewati jalan tikus. Ya, ini kami tes melewati jalan kecil dan masih bisa. Dengan sedikit ketegangan. Oh iya, ini kami menemukan gambar ini di websitenya. Kenapa kami tidak tahu cara mengeluarkannya di layar? Mudahnya bukan hanya dari radius putarnya saja, tapi rasa setirnya, visibilitas yang cukup bagus dari posisi yang tinggi, spion yang besar, membuat ini raksasa mudah sekali dikendalikan. Ada rasa pede untuk kencang, ada rasa pede untuk parkir, ada rasa pede di antara mobil-mobil lain yang menjadi kecil semua. Tapi ada satu rasa pede tambahan lagi. Semua mata melihat ke arah mobil ini karena ini mobil berbentuk aneh, berbeda dengan mobil-mobil yang lain di jalanan. Ini macam pakai spaceship yang nyasar di mesin waktu. Jadi ke tahun 2021. Overall, nyetir mobil ini kami suka. Kami suka nyetir mobil yang besar, yang easy to handle seperti ini. Sayangnya ini front wheel drive, bukan rear wheel drive. Untuk sebagian besar Anda mungkin hampir tidak terasa bedanya. Tapi karena kami sudah tes banyak sekali mobil, kami lebih memilih rear wheel drive untuk mobil sebesar ini. Besar dan berat. Tapi apakah hemat? Mesin turbo diesel yang banyak dipakai Hyundai dan Kia ini cukup hemat. Di dalam kota kombinasi tol sedikit bisa 12 km per liter. Kemudian rute tol luar kota bisa mencapai 18 km per liter dengan sedikit kesabaran. Kesabaran menginjak gas. Persis sama dengan konsumsi di Grand Sedona kami yang sama-sama membawa beban berat. Kami suka turbo diesel. Mobil ini dipenuhi dengan fitur-fitur safety yang banyak. Lane keeping assist yang tadi kami coba, forward collision avoidance assist, blind spot collision avoidance assist, blind spot view monitor, manual speed limit assist, rear cross traffic collision avoidance assist, namanya banyak-banyak sekali, surround view monitor, itu kamera 360, safe axis assist, itu umum yang ada di Hyundai mahal. Driver attention warning juga ada. Pilihan warna interior apabila Anda tidak suka hitam, ada juga yang coklat. Dan ada 4 pilihan warna eksterior yang semuanya benar-benar warna netral. Putih, hitam, abu-abu, silver. Padahal dikasih warna terang, biru atau merah ini bagus juga. Kenapa pula pilihan warnanya semuanya netral? Heran. Bagaimana dengan harganya? Harga Hyundai Staria Signature 7-seater ini 1.020.000.000 rupiah. Dan yang 9-seater hanya 888 juta rupiah. Kenapa semakin banyak kursi jadi semakin murah? Karena ini adalah mobil, bukan gedung kawinan. Tapi seperti apa yang 9-seaternya? Nanti kami akan tes juga. Karena untuk keluarga kami lebih cocok yang 9-seater. Oh iya, ini Staria sepertinya cocok juga untuk dijadikan ambulan. Dan sangat amat cocok dijadikan camper van. Overall, mengenai Hyundai Staria Signature 7, merupakan mobil yang tepat untuk Anda yang uangnya kurang sedikit lagi untuk beli Alphard baru. Tapi harganya mirip dengan Alphard bekas. Tenang saja, nanti akan kami buat perbandingannya. Staria baru Signature 7 lawan Alphard bekas. Staria ini juga cocok untuk keluarga dan untuk bos-bos juga. Fungsinya ini persis seperti Alphard. Tapi butuh garasi yang lebih besar. Tidak sembarang garasi muat mobil raksasa ini. Semua ini adalah opini pribadi saya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum beriku dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.